Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Ulpa. Dan Najodila Maharani. Kami dari kelas 8J ingin mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah dipelopori oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1174 Masehi. Beliau dan Sirkus telah berhasil menaklukkan Mesir untuk Raja Jengkiang Nuruddin dari Damaskus pada tahun 1169. Salahuddin Al-Ayyubi asalnya dari suku Ketdi Hajbani. Salahuddin menyukai bidang teknik dan strategi perang serta politik. Salahuddin belajar tentang teologi Sunni dalam waktu 10 tahun di Damaskus. Kekuasaan Bani Fatimiyah runtuh sehingga lahir dinasti baru. Setelah berkuasa kurang lebih 262 tahun di Mesir, kekuasaan dinasti ini melemah. Dinasti Bani Fatimiyah mengalami kemunduran karena adanya permasalahan di dalam kerajaan yang timbul karena perebutan jabatan wazir di antara para suku di dalam kerajaan. Pasca dinasti Fatimiyah runtuh, kendali pemerintahan di Mesir dipegang oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Ayyubi memerintah di Mesir setelah diangkat Perdana Menteri oleh Khalifah Bani Fatimiyah terakhir, Al-Adid pada tahun 1174 Masehi. Dalam perkembangannya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah berlawan prinsip dengan dinasti Fatimiyah. Letak perdana ini yaitu pada perbedaan sikap politik antara dinasti Fatimiyah dengan dinasti Ayyubiyah, yaitu pengakuan terhadap posisi dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah daulah besar yang berbentuk dinasti atau kerajaan, berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Dinasti Ayyubiyah terkenal mengenai jihadnya. Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai peran besar dalam menghadapi gempuran musuh dalam perang salib. Perjuangan dan proses berdirinya dinasti Ayyubiyah mencakup faktor inter dan ekstrem. Faktor inter yaitu perjuangan Salahuddin sebagai seorang panglima dari Nuruddin yang berhasil menaklukkan dinasti Fatimiyah, kemudian berhasil mengalahkan perlawanan dari anak Nuruddin, yaitu Sultan Ismail Malik Shah. Sedangkan faktor ekstern yaitu saat Sultan Salahuddin menghadapi perang salib atas perebutan Yerusalem yang dimenangkan oleh pasukan Salahuddin. Salahuddin mempunyai cita-cita terbesar, yaitu 1. Islam Syiah di Mesir digantikan dengan Sunni. 2. Memberantas orang-orang pangka dalam perang suci. Salahuddin Al-Ayyubi mengalami kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan peperangan. Hal itu dilakukan dalam menunaikan tugas negara untuk pembentukan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah sampai 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah sampai 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian pindah ke Mesir. 3 dinasti ini dinisabkan kepada Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali ibnu Abi Thalib, dan juga dinasti ini mengaklimi dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali dengan Fatimah. Namun masalah nasab keturunan Fatimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para sejarawan. Dinasti Fatimiyah, Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim Abu Dawud yang bergelar Al-Mu'izz 953 sampai 997, yang berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahan ke Mesir. Pada masa ini, rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Indikatornya adalah banyaknya bangunan fisik seperti masjid, rumah sakit, penginapan, jalan utama yang dilengkapi lampu-lampu dan pusat perbelanjaan. Pada masa ini pula perkembangan sebagai jenis perusahaan dan kerajinan seperti tenunan, keramik, perhiasan, emas dan perak, peralatan kaca, ramuan, obat-obatan. 10 kesuksesan lainnya adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Besarnya minat masyarakat kepada ilmuwan pengetahuan pendapat dukungan penguasa dengan membangun Darul Al-Hikmah pada tahun 1005 Masehi dan perguruan tinggi Al-Azhar, atau yang sebelumnya adalah bangunan masjid yang mengajarkan ilmu kedokteran, fikih, tauhid, al-bayan, bahasa Arab, mantik, dan sebagainya. Pengaruh dinasti Fatimiyah. Pengaruh dinasti Fatimiyah sebenarnya dapat dilihat dari perkembangan dinasti itu sendiri dalam ruang sejarah Islam. Namun ada pula gambaran sederhana yang
menunjukkan pengaruh tersebut. Misalnya sepanjang kekuasaan Abu Masyru Nijar Al-Aziz 975 sampai 996 Masehi. Kerajaan Mesir senantiasa diliputi kedamaian. Ia adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima dan Khalifah pertama yang memulai pemerintah di Mesir. Di bawah kekuasaannya, dinasti Fatimiyah memiliki pengaruh yang besar berjaya. Namun sang Khalifah selalu disebut-sebut dalam khutbah Jumat di sepanjang wilayah. Kekuasaan yang terbentang dari Atlantik hingga Laut Merah, juga di masjid-masjid Yaman, Mekah, Damaskus, bahkan di Mosul. Kalau dihitung-hitung kekuasaannya meliputi wilayah yang sangat luas.